256 menutup portal menuju dunia bawah bagian 1. Kelompok Izroth merasakan gelombang kejut yang kuat menyapu tubuh mereka. Bentrokan singkat antara Ger dan Necrostalmenos hampir menyebabkan Ziyi dan Guan Yu kehilangan keseimbangan. Jika itu terjadi, ada kemungkinan besar penyaluran dari Half Mark Sealing Totem akan terganggu. Untungnya, keduanya mampu menjaga keseimbangan meskipun gempa bumi yang hebat. Apakah mereka berencana untuk menjatuhkan seluruh ruang bawah tanah ke arah kita? Kata Hals saat gempa bumi dan gelombang kejut akhirnya berhenti. Wuih, diblokir, minus 2505 tahun. Hals mengangkat perisainya tepat pada waktunya untuk menangkis cambuk yang melesat dari bagian belakang binatang kerangka itu. Cambuk itu terbuat dari tulang-tulang yang sangat lentur dan ketika digerakkan orang akan mengira itu hanya cambuk biasa. Akan tetapi, tulang-tulang itu masih sangat kokoh dan kecepatan serta kekuatan di balik serangan itu cukup merepotkan untuk dihadapi. Benda ini tidak akan berhenti, kata Hals sambil mengayunkan pedangnya menggunakan Ferocity Slash untuk menyerang cambuk yang terbuat dari tulang saat ditarik ke belakang. Minus 1630 tahun. Binatang kerangka itu masih bergerak menuju Guan Yu, namun, cambuk yang terbuat dari tulang yang ada di punggungnya tampaknya tidak membeda-bedakan sasarannya dan menyerang siapapun yang berada dalam jangkauannya. Namun, fokus utamanya tetap pada Guan Yu dan Ziyi yang memiliki Half Mark Sealing Totems. Sedikit lagi, kata Ziyi sambil melihat portal di kejauhan menyusut hingga beberapa sentimeter terakhir. Meskipun 15 detik mungkin tidak terasa lama, rasanya seperti selamanya ketika seseorang menghitung setiap momen yang berlalu. Portal yang awalnya berukuran 3 meter kini hanya sekitar 30 cm. Pada saat yang sama, portal kedua yang terbuka telah meluas hingga sekitar 2 meter. Tampaknya kehancuran portal pertama telah mempercepat proses stabilisasi portal kedua. Saat binatang kerangka itu menyerang Guan Yu, kaki Izroth melesat dan menghantam makhluk itu. Kakinya bergerak seperti ular berbisa yang menyerang mangsanya tanpa ampun. Minus 3493 tahun. Gigitan ular milik Izroth mengenai binatang kerangka itu dan menyebabkannya berhenti total. Efek kelumpuhan dari gigitan ular itu bekerja dan melumpuhkan binatang kerangka itu selama 2 detik. Pedang Izroth segera menyusul setelah serangan pertamanya saat pedang itu menebas tulang-tulang binatang kerangka yang mengeras itu. Minus 2795 tahun. Izroth langsung mengubah kuda-kudanya ke wujud pedang pertama ketika bilah pedangnya melesat ke arah binatang kerangka dengan 2 hantu mengintai di belakangnya, awal dari kemampuan Phantom Strike. Serangan kritis. Minus 2795 tahun. Serangan kritis. Minus 5589 tahun. Serangan kritis. Minus 8384 tahun. Saat Izroth, Hals, dan Mariposa menghujani serangan demi serangan pada makhluk kerangka itu, 2 detik berlalu dan makhluk itu mampu bergerak sekali lagi. Namun, tepat saat makhluk itu siap untuk menyerang target yang dituju, Hals menghantamkan perisainya ke kerangka makhluk itu dan menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Hals tidak berhenti di situ, setelah kurang dari 1 detik berlalu, dia dengan cepat menyerang dengan perisainya saat aura berat muncul di sekitarnya saat menghantam binatang kerangka yang menggelepar di tanah. Minus 4446 tahun. Minus 6669 tahun. Karena Hals berhasil mengatur waktu dan menggabungkan skill Shield Slam dan Shield miliknya dengan skill Serpent's Bite milik Izroth, mereka berdua berhasil menghentikan pergerakan monster kerangka itu selama total 5 detik. Selama waktu itu, portal pertama akhirnya disegel oleh Half Mark Sealing Totems. Wuih, minus 7320. Seekor guandao muncul entah dari mana dan melesat maju dengan momentum dahsyat yang menyebabkan struktur rangka binatang kerangka Netherworld mayat hidup terpecah belah dan retak. Retakan itu disebabkan oleh efek terfragmentasi dari skill Arc Armor Crusher milik Guan Yu. Skill itu meningkatkan kerusakan yang diterima monster kerangka itu dari semua sumber sebesar 12%. Dengan peningkatan kerusakan seperti itu bersama dengan mantra Holy Blessings, serta pertahanan fisik monster kerangka yang tidak ada, monster itu tidak bertahan lama di bawah serangan kelompok itu. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan binatang kerangka Netherworld yang tidak mati. Peringatan sistem, Anda telah menerima 21.758 EXP. Ah, itu terasa menyenangkan, kata Guan Yu dengan senyum lebar di wajahnya.
Dia tidak mengira bahwa berdiri dan tidak melakukan apapun selama 15 detik akan sesulit itu. Melihat semua orang bertarung tanpa bantuannya adalah tugas yang menantang. Jangan terlalu bersemangat dulu. Portal kedua akan segera terbuka. Ziyi mengingatkan Guan Yu. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak mengingatkannya bahwa dia memegang salah satu totem penyegel setengah tanda, maka dia akan menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa detik berlalu, portal kedua menjadi stabil saat makhluk-makhluk dari Netherworld mengalir keluar. Sama seperti terakhir kali, ada selusin kerangka normal dan satu monster kerangka Netherworld Undead Elite. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang, ada hantu Netherworld Elite yang bergabung dengan makhluk-makhluk itu. Hal-hal itu lagi. Hals menggigil mengingat kenangan harus selalu menjadi satu-satunya yang mengalami perasaan menjijikkan dan dingin dari hantu Netherworld yang melewati tubuhnya. Kami akan mengandalkanmu, saudaraku. Guan Yu berkata sambil menyeringai. Ia merasa sedikit lebih baik sekarang karena ia bukan satu-satunya yang menderita akibat pengaturan saat ini. Izroth dan kelompoknya bergerak untuk mengurus portal kedua. Karena mereka tahu cara menghadapi hantu Netherworld, hal itu tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, mereka memutuskan untuk mencoba strategi yang berbeda kali ini. Karena tidak ada monster lain yang melewati portal setelah gelombang awal pembukaan portal pertama, Ziyi menyarankan agar mereka menghabisi semua monster sebelum mengaktifkan totem penyegel setengah tanda. Tentu saja, tidak ada yang keberatan karena akan lebih mudah jika ada dua orang yang bisa memberikan damage tambahan untuk menghabisi monster dengan cepat. Namun, setiap 5 detik, 6 undead Netherworld skeleton normal akan masuk melalui portal. Namun, jika hanya itu, maka tidak akan ada masalah karena para skeleton tidak sulit untuk dihadapi. Setelah 15 detik berlalu, seekor undead Netherworld skeletal beast tambahan, dan juga, Netherworld Spectre kedua keluar dari portal. Ziyi dan Guan Yu harus berhenti bertarung dan menggunakan Half Mark Sealing Totems untuk mencegah makhluk lain masuk melalui portal. Sepertinya Half Mark Sealing Totem tidak hanya menyegel portal, tetapi juga menghentikan monster lain untuk masuk. Aku telah menempatkan kita dalam situasi yang tidak menguntungkan, semuanya, aku minta maaf. Kata Ziyi sambil mengerutkan alisnya sambil menyalurkan Half Mark Sealing Totem. Portal ketiga sudah lebih dari setengah terbuka dan sekarang mereka harus berhadapan dengan 4 monster elit sekaligus. Tanpa penyembuh, Hals akan berada dalam posisi sulit sebagai tank. Belum lagi fakta bahwa saat portal kedua ditutup, portal ketiga sudah terbuka dan mereka mungkin harus melawan makhluk dari kedua portal pada saat yang bersamaan. Suasana hati Ziyi menjadi sangat suram karena kesalahannya. Kau melihat sebuah peluang dan kami pun melakukannya. Pada akhirnya, kami semua setuju dengan saranmu. Aku yakin tidak ada yang menyalahkanmu. Lagi pula, siapa yang bisa memprediksi setiap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan? Izroth berkata dengan nada riang. Tidak ada yang salah dengan saran Ziyi, oleh karena itu, Izroth tidak menyalahkannya. Hanya saja sangat disayangkan bahwa lebih banyak monster elit akan muncul dari portal itu. Kau meremehkan saudara-saudaraku, Ziyi. Pria sejati dapat menghadapi 1000 monster elit jika mereka membutuhkannya. Kata Guan Yu sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, serahkan saja semuanya pada kami, adikku yang manis. Siapa yang berani menyalahkanmu saat aku di sini? Kata Mariposa dengan senyum manis di wajahnya. Ziyi mendesah dalam hati. Ia menggelengkan kepalanya saat suasana hatinya yang suram menghilang. Semua orang berusaha menghiburnya, tetapi, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya menjadi suram hanya karena satu kesalahan? Kesalahan bukanlah sesuatu yang perlu dipermalukan selama seseorang belajar darinya. Ziyi tidak dapat menahan perasaan senangnya karena tidak ada seorang pun yang menyalahkan atau mengkritiknya, sebaliknya, mereka malah berusaha menghiburnya. Jika dia terus merajuk setelah itu, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di hadapan mereka lagi? Ekspresi tekad tampak di mata Ziyi saat dia berkata, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Sekarang Ziyi dan Guan Yu hanya fokus menyegel portal, makhluk-makhluk itu tidak lagi berdatangan. Kali ini ketika Ziyi dan Guan Yu menggunakan Half Mark Sealing Totems pada portal, semua makhluk tidak menyerbu ke arah mereka. Hanya monster kerangka biasa dan salah satu undead Netherworld Skeletal Beast yang menuju ke arah mereka berdua. Sedangkan untuk monster kerangka elit lainnya dan 2 hantu Netherworld, fokus utama mereka masih tertuju pada Hals.
Mungkinkah satu binatang kerangka akan selalu muncul dan menyerang mereka yang mencoba menyegel portal? Izroth berspekulasi sedikit tentang masalah ini, namun, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, kekhawatiran terbesar Izroth saat ini adalah 4 monster elit yang mengamuk. Setelah memikirkannya sebentar, tidak butuh waktu lama bagi Izroth untuk membuat keputusannya. Aku akan mengurus monster yang muncul dari portal kedua dan ketiga, kata Izroth. Izroth mengeluarkan pil merah tua dengan aura kuning samar yang menyelimutinya dari inventarisnya. Itu adalah pil 2 ekstremitas matahari. Ziyi dan yang lainnya terkejut dengan tindakannya saat menyaksikan Izroth mengeluarkan pil itu dari inventarisnya. Situasinya tidak begitu buruk sehingga mengharuskan salah satu pil itu dikonsumsi. Tunggu, itu. Mariposa bergumam pada dirinya sendiri saat menyadari sesuatu yang aneh pada pil yang dipegang Izroth di tangannya. Pil itu tampak seperti pil 2 ekstremitas matahari, kecuali, ada sesuatu yang aneh. Aura di sekitar pil itu tidak berwarna kuning, melainkan berwarna emas. Itu karena pil di tangan Izroth memang pil 2 ekstremitas matahari, akan tetapi, pil itu telah dipengaruhi oleh berkat kerajinan dari sifat ahli pil alami Izroth. Nama, pil 2 ekstremitas matahari 3. Peringkat, kelas 3. Penggunaan, ekstremitas surya, lunar touch durasi, solar extremity, berkurang 20 detik. Pengurangan stat yang diterima dari solar extremity, setelah efeknya hilang dinetralisir. Periode waktu penggunaan efektif untuk 2 solar extremity spill dinetralisir. Efek lunar touch, hanya bekerja sekali setiap 48 jam. Catatan khusus, Izroth mengonsumsi pil itu dan segera setelah melakukannya, kekuatannya meningkat drastis. Serangannya meningkat hingga 3726. Jika keadaan menjadi terlalu merepotkan, aku masih bisa menggunakan pil 2 ekstremitas matahari, namun, aku harus menghadapi efek samping dari ekstremitas matahari saat itu. Terlalu berisiko jika 2 portal terbuka pada saat yang sama. Jika kita tertinggal terlalu jauh, kita mungkin akan diserbu oleh makhluk-makhluk yang keluar dari portal itu. Selain itu, aura sombong yang dipenuhi energi misterius muncul di sekitar pedang badai milik Izroth saat ia mengayunkannya ke titik lemah binatang kerangka yang sedang menyerbu ke arah Ziyi dan Guan Yu. Saat bilah pedang itu menyentuh binatang kerangka itu, gerakannya terhenti tiba-tiba. Tak lama kemudian, struktur kerangkanya runtuh dan yang tertinggal hanyalah tumpukan tulang. Saya pribadi belum berkesempatan untuk mencoba pil 2 ekstremitas matahari. Serangan kritis. Minus 55.890. 257 menutup portal menuju dunia bawah bagian 2. Pedang berbahaya pertama Izroth, kehancuran menghancurkan sepenuhnya binatang kerangka Netherworld yang tidak mati dengan satu serangan. HP asli dari monster kerangka itu hanya 49.222. Alasan mengapa HP-nya melonjak terakhir kali adalah karena kematian Undead Netherworld Skeletons yang menyertainya. Oleh karena itu, serangan Izroth dengan pil 2 ekstremitas matahari dan sebagian esensinya yang dimasukkan ke dalamnya sudah cukup untuk mengalahkan monster elit level 40 seperti monster kerangka itu. Meskipun binatang kerangka itu tidak memiliki HP sebanyak monster elit rata-rata yang levelnya hampir sama dengannya dan kemampuan bertahannya praktis tidak ada, pada akhirnya, ia tetaplah monster elit yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Lagi pula, berapa banyak pemain di RML yang dapat menghasilkan lebih dari 55.000 kerusakan saat ini bahkan dengan binatang kerangka yang tidak memiliki pertahanan. Bahkan jika ada yang lain, maka mereka hanya dapat dihitung dengan jari. Peningkatan kerusakan yang dihasilkan Izroth dari pil 2 ekstremitas matahari, serta pesona berkat suci membuat kerusakannya melambung tinggi. Di sisi negatifnya, saat ini ia adalah meriam kaca. Ini berarti bahwa meskipun ia mampu memberikan tingkat kerusakan yang luar biasa, ia dapat dihabisi dengan satu serangan berkat efek samping lain dari pil 2 ekstremitas matahari. Jika Izroth harus mengatakan apa yang kurang darinya saat ini, itu adalah pertahanan yang lebih kokoh dan gerakan yang lebih defensif. Bahkan jika dia lebih fokus pada kekuatan dan kecepatan, dia mengerti bahwa akan ada situasi tertentu di mana menerima kerusakan tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, beberapa bos atau monster elit memiliki keterampilan yang tidak dapat dihindari tidak peduli apa yang dilakukan pemain. Bentuk pedang kelima seharusnya bisa memperbaiki pertahananku yang lemah untuk sementara waktu tanpa mengurangi kekuatan atau kecepatanku dalam prosesnya. Namun,
Ada juga pil tubuh besi. Saat Izroth berpikir sendiri, dengan sikap acuh tak acuh dan riang, ia melesat di medan perang dan berlari menuju binatang kerangka kedua. Saat binatang kerangka pertama disingkirkan oleh Izroth, binatang kerangka kedua telah mengalihkan perhatiannya ke pemegang Half-Mark Sealing Totem. Namun, sebelum binatang kerangka itu sempat bergerak, sebilah pedang dingin mendarat di atasnya dan seperti rekannya, struktur kerangkanya runtuh menjadi tumpukan tulang. Berkat cooldown reset yang diberikan pada pedang Baneful pertamanya, Destruction, Izroth mampu mengalahkan binatang kerangka Netherworld Undead kedua dalam satu serangan juga. Semua orang hanya bisa mendesah tak berdaya karena takjub saat menyaksikan kekuatan Izroth. Setiap kali mereka yakin kesenjangan kekuatan itu semakin menyempit, Izroth akan mengeluarkan sesuatu dari balik lengan bajunya yang menunjukkan bahwa kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat sekali lagi. Memang, pilihan yang bagus. Mariposa bergumam pelan. Kelas Master Tempur jauh dari pilihan yang masuk akal jika dibandingkan dengan kelas lainnya. Lagi pula, seberapa sulitkah bagi seorang Master Tempur untuk bertahan hidup di RML tanpa peningkatan kelas kedua? Kenyataan bahwa Izroth mampu melakukan hal semacam itu sembari menjadi ahli tempur merupakan sesuatu yang diimpikan semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membayangkannya. Tidak butuh waktu lama bagi Izroth untuk menghabisi Undead Netherworld Skeletons yang normal dan yang tersisa hanyalah 2 Netherworld Spectres. Namun, serangan Izroth saat ini berada pada level yang mengerikan, oleh karena itu, Netherworld Spectres tidak bertahan lebih dari beberapa detik di bawah serangan Izroth dan kelompoknya. Beberapa saat kemudian, totem penyegel setengah tanda berhasil menyegel portal kedua dan portal ketiga meluas dengan cepat dalam jarak dekat. Kenapa kita tidak menyegel portal sebelum terbuka? Tanya Guan Yu. Bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk menyegel portal yang belum terbuka? Apakah kau benar-benar berpikir sistem akan memberi kita misi peringkat S yang lebih mudah? Selain itu, sistem itu dengan jelas menyatakan pada Half-Mark Sealing Totem bahwa hanya ruang yang menghubungkan 2 alam berbeda yang dapat terpengaruh olehnya. Dengan kata lain, hingga portal itu stabil dan gelombang makhluk pertama keluar, kedua alam itu secara teknis tidak terhubung sehingga totem itu tidak berguna. Ziyi menjelaskan. Aku hanya ingin mengatakan itu saja. Guan Yu bergumam pelan. Saat mereka bergerak ke posisi dan menunggu portal berikutnya terbuka, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Izroth. Saat itu, dia masih terpengaruh oleh pil 2 ekstremitas matahari yang melepaskan aura yang kuat. Kau terlalu tergesa-gesa meminum pil itu. Ziyi berkata kepada Izroth sambil mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun benar bahwa situasi mereka tidak menguntungkan, apakah mereka mampu membiarkan Izroth dalam keadaan lemah selama 30 detik setelah efek pil itu berakhir? Lagi pula, siapa yang tahu bahaya macam apa yang akan ada di portal ketiga? Mereka membutuhkan seluruh kekuatan saat menghadapi hal yang tidak diketahui. Itu tidak akan menjadi masalah. Ujar Izroth sembari menjelaskan secara singkat efek Lunar Touch yang diberikan oleh Blessing of the Craft. Kau bahkan bisa membuat pil seperti ini. Mariposa berbicara dengan nada penuh ketidakpercayaan. Jika pil-pil itu bisa diproduksi secara massal maka. Namun, Izroth menggelengkan kepalanya dan menjawab, prasyarat untuk membuat pil 2 ekstremitas matahari yang memiliki efek sentuhan bulan sangatlah kecil. Itu bukan sesuatu yang dapat aku kendalikan. Bahkan dengan statistik keberuntungannya, dari lebih dari 30.000 pil, Izroth hanya berhasil membuat total 41 pil yang dipengaruhi oleh berkat kerajinan. Meskipun mereka tahu tentang versi pil 5 Cycles yang telah disempurnakan, mereka tidak tahu apa yang melatar belakangi peningkatannya yang tiba-tiba. Tentu saja, pikiran pertama mereka adalah bahwa Izroth hanya menemukan bahan-bahan yang lebih baik untuk digunakan. Namun, siapa yang mengira bahwa ia sebenarnya memiliki sesuatu seperti sifat natural Pil Master? Meskipun ketika mereka benar-benar memikirkannya, itu sangat masuk akal. Portal ketiga akhirnya stabil dan saat gelombang monster pertama datang, Ziyi dan Guan Yu sudah siap. Totem penyegel setengah tanda segera mulai bekerja untuk menyegel portal. Adapun monsternya, mereka hampir merupakan makhluk yang sama dari portal kedua, kecuali tidak ada hantu Netherworld kali ini. Selain itu, jumlah Undead Netherworld Skeletal Beast meningkat dari 1 menjadi 2 dan jumlah kerangka normal berlipat ganda menjadi 2 lusin. Izroth hanya punya waktu sekitar 15 detik tersisa dalam efek pilnya, oleh karena itu, dia mengambil tindakan saat makhluk Netherworld keluar dari portal.
Hals bersyukur bahwa Izroth mampu memberinya sedikit ruang bernapas. Sejujurnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keterampilan menyelamatkan nyawanya untuk kejadian yang tak terduga. Oleh karena itu, ia hanya mengandalkan ramuan penyembuh untuk memulihkan HP yang hilang. Akan tetapi, waktu pendinginan ramuan penyembuh terlalu lama untuk jumlah pertarungan yang terus-menerus. Pada akhirnya, ramuan tidak dapat menggantikan penyembuh. Terlebih lagi jika penyembuh tersebut adalah seseorang yang memiliki keterampilan seperti Luna. Namun, setelah sempat mendapatkan kembali pijakannya dan sempat mengatur napas, Hals merasa seperti baru saja mendapatkan angin kedua. Dalam waktu kurang dari 15 detik, portal ketiga berhasil ditutup. Portal itu bergerak jauh lebih cepat daripada dua portal sebelumnya, sebagian besar berkat Izroth, dan portal keempat baru terbentuk seperempatnya. Tak perlu dikatakan lagi, efek dari pil dua ekstremitas matahari berakhir tidak lama setelah mereka berhasil menutup portal ketiga. Pil itu mengembalikan mereka ke posisi yang menguntungkan dan memungkinkan mereka beristirahat sejenak. Bisakah kita teruskan ini 7 kali lagi? Ada yang bilang kalau ini akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Aku akan merasa lebih tenang jika kita punya penyembuh. Mariposa berkata sambil melihat ke arah di mana Luna seharusnya berada bersama Trerestia. Namun, Luna tidak berada dalam jangkauan pandangannya karena lengan besar itu menghalangi. Saya yakin Trerestia melakukan segala daya untuk membantu Luna. Sampai saat itu, yang bisa kita lakukan hanyalah terus menunggu, kata Ziyi. Dia juga ingin Luna berada di sini bersama mereka, tetapi dia mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik dan terus maju. Izroth mengernyitkan alisnya saat dia menatap lengan besar itu. Energi mematikan yang terkumpul di sekitar lengan itu meningkat setiap detiknya. Izroth tidak khawatir tentang keselamatan Luna karena dia tahu Ger tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang energi mematikan yang berkumpul di lokasi lengan besar itu. Izroth mengerti bahwa jika makhluk itu menerobos portal, maka hanya kekacauan yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, portal keempat terbuka. Mereka tidak membuang waktu untuk melawan makhluk Netherworld. Tak lama kemudian, Izroth dan kelompoknya bertempur melewati portal keempat, lalu portal kelima, dan akhirnya portal keenam. Tingkat kesulitan setiap portal bervariasi, namun, kekuatan keseluruhan makhluk tidak banyak berubah dan tidak lebih dari 2 monster elit muncul selama gelombang awal setiap portal. Setidaknya, demikianlah yang terjadi hingga mereka mencapai portal ketujuh. Saat itulah tingkat kesulitan misi ini tiba-tiba meroket. Hanya ada 1 monster elit yang muncul dari portal, tetapi menghadapinya merupakan hal yang merepotkan dibandingkan dengan makhluk sebelumnya. Nama, Netherworld Terror Elite. Tingkat, 41. HP, 145.290, 87%. Netherworld Terror adalah jenis monster elit yang berbeda dibandingkan dengan Netherworld Spectre dan Undead Netherworld Skeletal Beast. Secara definisi, monster ini adalah makhluk yang ganas. Tingginya sekitar 2 meter, tidak sebesar binatang kerangka itu. Akan tetapi, tubuhnya sangat kurus dan kulitnya hitam pekat seolah-olah makhluk itu tumbuh di tempat yang tidak memiliki sumber cahaya. Matanya berbentuk seperti berlian yang berwarna merah darah dan memiliki 3 mata. Makhluk itu tidak memiliki mulut, tetapi entah bagaimana ia tetap mengeluarkan suara klik yang aneh. Netherworld Terror tidak memiliki tangan atau kaki, sebaliknya, di tempat benda-benda itu seharusnya berada, terdapat lengkungan yang sangat tajam dan tajam. Rangka makhluk yang ramping dan unik memberinya fleksibilitas dan kelincahan yang luar biasa. Mengenai kekuatan, serangan di balik anggota tubuhnya yang tajam tidak bisa dianggap remeh. Namun, jika hanya hal-hal itu yang perlu dikhawatirkan, maka Netherworld Terror tidak akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada monster elit pada umumnya. Yang membuat Netherworld Terror begitu berbahaya adalah 2 keterampilan khusus dalam persenjataannya, Netherpool, dan Returning Abyss. Peringatan pertempuran, pemain Ziyi telah menjadi sasaran, Netherpool, milik Netherworld Terror. Kekuatan tak kasat mata melingkupi Ziyi dan mencegahnya menyalurkan Half Mark Ceiling Totem. Itu belum semuanya, Ziyi ditarik tepat di depan Netherworld Terror dan berhenti hanya 2 meter dari makhluk itu. Dia baru saja berdiri lebih dari 15 meter dari pertempuran. Lagi, sangat menyebalkan, kata Hals sambil cepat-cepat berdiri di antara Ziyi dan Netherworld Terror sambil mengangkat perisainya. Ding!
Ding, diblokir, minus 1885 tahun. Diblokir, minus 1885 tahun. Minus 150. Anggota tubuh Netherworld Terror mengeluarkan suara logam saat menyerang perisai Hals. Pertama kali makhluk itu menyerang Mariposa dengan Nether Pool-nya. Sekarang, kurang dari 10 detik kemudian, ia telah menangkap Ziyi dan menghentikan penyaluran Half Mark Sealing Totem. Hals juga terkena dot, yang lebih dikenal sebagai skill damage overtime, yang memberikan 150 damage tetap setiap 1 detik. Itu berarti dia kehilangan 1500 HP setiap 10 detik. Namun, bukan dirinya sendiri yang dikhawatirkannya. Dot yang sama yang memengaruhinya juga merusak semua orang. Meskipun mereka dapat bertahan hidup sementara dengan ramuan kesehatan, itu jelas tidak akan cukup untuk mengatasi situasi tersebut dalam jangka panjang. Mereka membutuhkan seorang penyembuh. Kita tidak bisa membiarkan teror Netherworld kedua meninggalkan portal itu. Kilatan petir kecil terlihat terbentuk di sekitar pedang badai milik Izroth. 258 menutup portal menuju dunia bawah bagian 3. Netherworld Terror terus-menerus mengganggu penyaluran Half Mark Sealing Totems dengan menarik Ziyi atau Guan Yu dengan skill Nether Pool miliknya. Ia juga akan mengabaikan Hals yang memiliki level ancaman tertinggi untuk sementara dan langsung menyerang siapapun yang menjadi targetnya dengan Nether Pool yang membuatnya menjadi skill yang lebih merepotkan untuk dihadapi. Tapi, yang benar-benar menjadi sakit kepala bagi semua orang, terutama Izroth, adalah ketika Netherworld Terror menggunakan Returning Abyss. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah terkena dampak Returning Abyss dari Netherworld Terror. Izroth tiba-tiba menghilang begitu saja dan tidak ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Itu terjadi lagi, kata Hals dengan nada frustrasi saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Netherworld Terror, namun, pedang itu sangat lincah dan cepat karena berhasil menghindari ujung bilah pedangnya. Sepertinya serangan itu secara khusus menargetkan Izroth. Anehnya, ruang di sekitarnya stabil tanpa sedikit pun fluktuasi. Netherworld Terror ini tidak mungkin memiliki keterampilan dalam sihir spasial, oleh karena itu, pasti ada hal lain yang terjadi pada Izroth saat menggunakan keterampilan Returning Abyss itu. Mariposa berkata, agar tidak meninggalkan jejak setelah menggunakan sihir spasial diperlukan penguasaan yang tidak mungkin dimiliki oleh sesuatu seperti Netherworld Terror. Belum lagi fakta bahwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda lain melakukan hal lain yang bahkan mendekati sihir spasial. Izroth adalah sumber kerusakan terbesar mereka. Dalam kelompok yang sudah kehilangan 2 dari penyalur kerusakan utama mereka karena Half Mark Sealing Totems, mereka mengalami penurunan tajam dalam kerusakan keseluruhan. Pada tingkat ini, mereka semua akhirnya akan terbunuh oleh skill dot dari Netherworld Terror. Sekitar 3 detik kemudian, Izroth muncul kembali di tempat yang sama di mana dia menghilang beberapa saat yang lalu. Betapa merepotkannya. Returning Abyss adalah skill yang dapat langsung digunakan tanpa tanda peringatan atau skill shot yang dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk melawan skill tersebut adalah dengan tidak mengunci Netherworld Terror dalam rantai crowd control, atau dengan menghindari pertarungan melawan makhluk tersebut sama sekali. Jelas, cara terakhir tidak mungkin dilakukan. Sedangkan untuk menjaga makhluk itu di bawah kendali massa, bahkan dengan semua skill pengendalian massa mereka yang dirapatkan secara sempurna satu demi satu, antara Izroth, Hals, dan Mariposa, mereka tidak akan mampu menahan Netherworld Terror agar tetap terkunci di tempatnya cukup lama untuk melenyapkannya. Bagaimanapun caranya, kita tidak bisa terus seperti ini. Bahkan jika kita menggunakan ramuan kesehatan bermutu tinggi yang kita miliki, kita tidak akan mampu menyembuhkan kemampuan dot yang dimiliki benda ini. Masalah terbesarnya adalah kemungkinan harus berhadapan dengan yang kedua jika penyaluran kita terus terganggu. Kita harus menemukan cara untuk meniadakan kemampuannya, kata Ziyi sambil kembali ke posisi untuk menggunakan Half Mark Sealing Totem. Sekarang saatnya untuk salah satu ide cemerlangmu, Ziyi, kata Hals sambil merasakan tekanan yang meningkat setiap detiknya. Dia harus berhati-hati dengan seberapa banyak kerusakan yang dia serap dan tidak bisa begitu saja memblokir setiap guncangan dengan perisainya. Setelah agak terbiasa dengan pola serangan makhluk itu, setiap kali ada kesempatan, Hals akan menghindari serangan Netherworld Terror. Tetapi, pada akhirnya, kelas Hals tidak dimaksudkan untuk menjadi tangkas sehingga ia tidak mampu mempertahankan kecepatan seperti itu melawan monster cepat seperti Netherworld Terror.
Bes, bes, badai petir kecil muncul dalam jarak 10 meter di sekitar Netherworld Terror dan segera menghilang sebelum terbentuk kembali dan menciptakan sangkar yang terbuat dari petir murni di sekitar makhluk itu. Ini adalah salah satu keterampilan yang melekat pada pedang badai Izroth, sangkar petir. Awalnya, Izroth bermaksud menyimpan semua kemampuan pedang badai hingga portal terakhir atau saat situasi penting muncul, namun, ia tidak bisa membiarkan Netherworld Terror terus berbuat semaunya. Keren. Saat sangkar petir itu mengelilingi Netherworld Terror, ia mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Namun, makhluk itu tidak dapat bergerak selangkah pun karena efek melumpuhkan dari sangkar petir. Fokuslah untuk menyegel portal itu. Aku bisa memberi kita 7 detik kendali massa. Sisanya terserah padamu untuk menebus waktu yang tersisa. Kata Izroth sambil berlari ke arah Netherworld Terror dan menebas dengan bilah pedangnya membentuk lengkungan kecil. Serangan kritis. Minus 6457 tahun. Plus 387. Hanya dengan serangan pedang dasar yang sederhana, Izroth telah memberikan hampir 7000 kerusakan setelah menyerang titik lemah monster itu. Berkat peningkatan kerusakan sebesar 20% yang diberikan oleh skill Lightning Cage, bersama dengan peningkatan kerusakan Holy Blessings, bahkan serangan pedang dasar dapat memberikan jumlah kerusakan yang mengerikan. Sangkar petir itu hanya akan bertahan selama 5 detik, oleh karena itu, Izroth harus mengatur waktu dan merangkai keahliannya dengan sempurna agar dapat mencapai apa yang ada dalam pikirannya. Jika Anda mampu berbuat sebanyak itu, maka tentu saja kami juga harus melakukan bagian kami, kata Mariposa. Kau bisa mengandalkan kami, saudaraku. Hals meraung saat ia menyerbu ke dalam sangkar petir dan memulai serangannya terhadap Netherworld Terror. Wus, 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 serangan kritis. Minus 3103 tahun. Plus 186, serangan kritis. Minus 6457 tahun. Plus 387, serangan kritis. Minus 9810 tahun lalu. Plus 589, minus 3103 tahun. Plus 186, serangan kritis. Minus 13.164 tahun. Plus 790, minus 3.103 tahun. Plus 186, minus 279. Karena Netherworld Terror tidak dapat menggunakan skill Returning Abyss saat lumpuh, Izroth memanfaatkan sepenuhnya kondisinya yang rentan dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke makhluk itu. Izroth memulai dengan Phantom Strike dan tepat saat serangan itu berakhir, ia melanjutkan dengan serangan dasar ke Netherworld Terror di jendela kecil itu sebelum ia menggunakan Fissuring Point. Dia melancarkan serangan pedang lainnya tepat setelah skill Fissuring Point miliknya teratasi dan bahkan berhasil mengenai Netherworld Terror dengan skill Blood Stigma dari pernak-pernik miliknya. Hanya dalam hitungan detik, Izroth telah menghasilkan hampir 40.000 kerusakan hanya dengan serangan itu. Tak perlu dikatakan lagi, ia lebih dari mampu mengimbangi skill dot dari Netherworld Terror karena 6% lifesteal yang dimilikinya saat ini. Setelah serangan itu, ditambah dengan kerusakan yang ditimbulkan Hals dan Mariposa, HP Netherworld Terror telah turun hingga sekitar angka 35%. Saat Lightning Cage berakhir, Izroth tidak membuang waktu saat kakinya melesat maju seperti ular ganas dan menghantam tubuh Netherworld Terror sebelum makhluk itu sempat bereaksi atau menggunakan kemampuannya. Minus 3243 tahun. Plus 195. Setelah mendaratkan gigitan ularnya, Netherworld Terror lumpuh selama 2 detik lagi. Saat ini, Ziyi dan Guan Yu memiliki sekitar 7 detik tersisa hingga Half Mark Ceiling Totem berhasil menyegel portal tersebut. Setelah efek gigitan ular Izroth berakhir, mereka masih perlu mengulur waktu sekitar 5 detik lagi. Mariposa memperhatikan dengan seksama saat dia mulai merapal mantranya. Mantra yang sama yang dia gunakan untuk melawan hantu Netherworld di dalam kabut, jarum pencari ruang. Ratusan dan mungkin ribuan jarum hitam berkumpul di sekitar Netherworld Terror. Saat gigitan ular Izroth berakhir, jarum-jarum hitam itu jatuh ke tubuh makhluk itu dan membuatnya tidak bergerak sama sekali. Itu akan memberi kita 3 lagi, tepat saat Mariposa berbicara, gelombang kejut yang kuat menyebar ke seluruh area. Gelombang kejut ini begitu kuat sehingga menyebabkan ruang di area tersebut berfluktuasi dan melengkung saat melewatinya. Kemampuan menakutkan macam apa yang dapat menyebabkan ruang melengkung dengan cara yang tidak wajar seperti itu. Gelombang kejut itu hanya berlangsung selama sepersekian detik,
Namun, sesuatu yang aneh terjadi selama waktu itu. Saat semua orang masih mencoba memahami gelombang kejut itu, Mariposa menyadari jarum pencari ruang miliknya telah hancur. Bagaimana? Mariposa bahkan belum selesai menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Itu pasti terjadi ketika gelombang kejut itu melewati area ini. Sementara gelombang itu membelok dan memengaruhi ruang di sekitarnya, pasti juga memengaruhi jarum pencari spasialnya. Netherworld Terror telah kembali bergerak, namun, Ziyi dan Guan Yu masih memiliki waktu sekitar 4 detik untuk menutup portal. Jika mereka diganggu lagi, ada kemungkinan besar Netherworld Terror kedua akan menemukan jalan keluar dari portal itu. Meskipun Izroth memiliki Lifesteal dan Hals, serta Guan Yu cukup tangguh untuk mengatasinya untuk sementara waktu, ceritanya berbeda untuk Ziyi dan Mariposa. Mereka tidak memiliki kemampuan Lifesteal maupun HP yang dimiliki oleh pengguna yang memakai plat di kelompok mereka. Ramuan kesehatan hanya akan memberikan sedikit manfaat dan mereka sudah memasuki area berbahaya dengan HP mereka. Netherworld Terror kedua tidak boleh dibiarkan muncul. Izroth adalah yang tercepat bereaksi saat gelombang petir dahsyat muncul di sekitar pedangnya. Ia mencoba menggunakan bentuk pedang ketiga karena memiliki peluang untuk menyebabkan efek melumpuhkan, namun, sebelum serangannya berhasil mengenai sasaran, ia menghilang seperti sebelumnya. Ia telah menjadi sasaran Returning Abyss milik Netherworld Terror. Dalam waktu singkat itu, Netherworld Terror sudah membuat gerakan tangannya ke arah Ziyi. Ia akan menariknya dengan Netherpool. Hals tidak cukup cepat dan retakan spasial Mariposa tidak dapat dilepaskan cukup cepat untuk mencegahnya. Tampaknya menghadapi Netherworld Terror kedua tidak dapat dihindari. Namun, tepat sebelum Netherworld Terror hendak menggunakan Netherpool, sebuah gelombang suara menyebar ke seluruh ruang bawah tanah sebelum gelombang suara besar menghantam tubuh Netherworld Terror. Gelombang suara itu menyapu tubuhnya dan langsung menguasainya, menyebabkan gerakan Netherworld Terror membeku. Kurang dari sedetik kemudian, suara itu akhirnya menyusul gelombang suara itu, dan energi magis yang kuat tertanam di dalamnya. Berhenti. Suara itu bergema di telinga semua orang. Mereka langsung tahu siapa pemilik suara itu dan menjadi gembira sekaligus lega mendengarnya. Yang berlari cepat di kejauhan itu tak lain adalah Luna. Penampilannya yang pucat pasi sudah tidak ada lagi dan dia tampak baik-baik saja. Simbol kuno yang selalu tersembunyi di dahinya kini terlihat di dahinya. Ahahaha, terimalah itu, dasar bocah menyebalkan, kata Guan Yu sambil tertawa terbahak-bahak. Mariposa dan Hals menghela napas lega. Kalau saja Luna tidak muncul saat itu, maka semua usaha Izroth untuk menghentikan pergerakannya akan sia-sia. Ziyi tersenyum saat melihat Luna berjalan ke arah mereka. Dia khawatir tentang Luna dan senang melihat Trerestia mampu membantunya seperti yang dijanjikan. Kau membuat kami khawatir sesaat, kata Ziyi saat Luna akhirnya bergabung kembali dengan kelompoknya. Simbol kuno di dahi Luna menghilang dan terbenam kembali di dahinya. Itu adalah pengalaman yang aneh. Namun, dalam beberapa hal, itu juga membuka mata, kata Luna sambil segera memulai proses penyembuhan. Kau harus menceritakan semuanya padaku setelah semua ini selesai, kata Ziyi. Saat keduanya berbicara, Luna mengernyitkan alisnya dan tampak khawatir. Tepat saat dia hendak bertanya di mana Izroth berada, efek Returning Abyss menghilang dan dia muncul kembali. Membeku di tempatnya. Tidak butuh waktu lama bagi Izroth untuk menyadari siapa dalangnya karena ia melihat Luna telah bergabung kembali dengan mereka saat ia tidak ada. Tidak hanya itu, Ziyi dan Guan Yu berhasil menutup portal ke-7. Selamat datang kembali, kata Izroth. Senang rasanya bisa kembali. Luna menjawab sambil tersenyum manis. Ia lega melihat Izroth baik-baik saja. Sekarang setelah Luna kembali, Hals dapat kembali ke gaya bertarungnya yang tak kenal takut sebelumnya dan kelompok itu dengan cepat menghabisi sisa-sisa teror Netherworld. Adapun Guan Yu, ia ingin bertukar dengan Luna, namun, permintaannya langsung ditolak oleh semua orang sehingga membuatnya sedikit putus asa. Portal ke-8, ke-9, dan ke-10 sedikit lebih sulit, tetapi dengan kehadiran Luna dan penyembuhannya yang tepat waktu, mereka mampu melewatinya meskipun tingkat kesulitannya meningkat. Dalam prosesnya, Izroth berhasil naik level ke level 37 dan memperoleh 3 poin stat, serta 1 poin keterampilan. Setelah berhasil menutup portal ke-10, Izroth dan kelompoknya menerima peringatan dari sistem.
Peringatan sistem, 10/11 bantu Sir Trerestia dalam menyegel semua portal yang muncul di dalam ruang bawah tanah. Menurut sistem, mereka masih memiliki satu portal terakhir yang harus ditutup dan hanya ada satu portal yang terlihat di dalam ruang bawah tanah, yaitu portal yang dilewati oleh lengan misterius itu. Namun, pertanyaannya tetap, apakah mungkin untuk mendekat dan menutup portal itu terhadap makhluk seperti itu? 259 berkah ilahi untuk tugas berat. Peringatan sistem, 1/1 hentikan invasi Legion of the Netherrealm. Sementara Izroth dan kelompoknya berhasil menghentikan sementara invasi makhluk Netherworld, mereka tidak langsung menyerbu setelah menutup portal ke-10. Sebaliknya, mereka mengambil sedikit waktu untuk berkumpul kembali dan mengatur ulang diri mereka, serta menunggu beberapa waktu pendinginan kembali. Selama waktu itu, Ziyi mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apa yang terjadi di sana? Tanya Ziyi. Pertanyaannya tentu saja ditujukan pada Luna yang tiba-tiba mengalami komplikasi entah dari mana karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia baik-baik saja untuk saat ini, Ziyi ingin memastikan bahwa itu bukan sekadar perbaikan cepat untuk masalah jangka panjang. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Luna dan memasang ekspresi ingin tahu. Memang, mereka penasaran bukan hanya tentang apa yang salah dengan Luna sebelumnya, tetapi juga apa yang dilakukan Trerestia untuk menyembuhkannya. Luna tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Awalnya, dia memang sudah berencana menjelaskan semuanya. Namun, Ziyi telah membicarakannya terlebih dahulu dan sekarang mata semua orang tertuju padanya seolah-olah mereka takut kehilangan sepatah kata pun. Luna tidak bertele-tele dalam penjelasannya dan tetap fokus menjelaskan poin-poin penting. Sederhananya, Luna berkata bahwa dia merasa seperti berada di ruangan gelap yang tertutup es. Namun, yang tidak biasa adalah kenyataan bahwa dia masih bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Pertarungan Ger dengan lengan Necrostalmenos, Trerestia yang berkonsentrasi penuh untuk menyembuhkannya, dan bahkan yang lainnya berangkat untuk menyegel portal. Itu adalah perasaan aneh yang belum tentu buruk, tetapi sulit untuk mendefinisikannya sebagai sesuatu yang baik. Pada akhirnya, Trerestia berhasil membantu Luna dalam menyelaraskan berbagai kekuatan dalam tubuhnya dan mampu membawanya kembali ke tingkat yang stabil. Luna tidak punya waktu untuk membahas rincian apapun dengan Trerestia karena dia langsung pergi untuk bergabung kembali dengan rombongan. Namun, dia diberitahu bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah apapun untuk sementara waktu. Menarik, Mariposa bergumam pada dirinya sendiri setelah Luna selesai berbicara. Jika Anda merasakan gejala apapun, sebaiknya Anda segera memberitahu kami demi keamanan, kata Izroth. Luna mengangguk dan menjawab, aku akan lebih berhati-hati mulai saat ini. Setelah menunggu sekitar 5 menit untuk cooldown dan mengatur ulang diri mereka, Izroth dan kelompoknya memiliki sekitar 10 menit tersisa dalam misi sebelum dianggap gagal. Jika itu terjadi, mereka tidak hanya akan kehilangan level, tetapi bahkan misi peringkat SSS akan gagal dan kehancuran Amaharpe tidak dapat dihindari. Jika mereka gagal dalam kedua misi, mereka akan kembali ke 6 level. Itu berarti jutaan poin pengalaman terbuang sia-sia dan waktu mereka yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Apapun yang terjadi, mereka harus berhasil. Satu-satunya tugas yang tersisa sekarang adalah memaksa lengan itu mundur kembali ke portal. Begitu lengan itu dipaksa kembali melewati portal, semua hal lain akan terjadi dengan sendirinya. Menyegel portal terakhir setelah lengan itu mundur akan menjadi hal yang mudah dan halaman hilang yang awalnya mereka tuju ke lokasi ini juga akan terungkap. Ayo pergi, ucap Izroth dengan santai sambil mulai berjalan menuju Ger dan lengan besar milik Necrostalmenos di kejauhan bersama anggota kelompoknya yang lain. Beberapa saat sebelumnya, kau tidak menyerahkan, orang tua. Kata Ger sambil menyeringai saat ia mengeluarkan botol dari sakunya dan mulai meneguk cairan di dalamnya. Ah, itu benar-benar pas. Aku akan menawarimu, tapi mulutmu jauh sekali. Kata Ger sambil menggoyangkan botol di tangannya sebelum menghilang. Menggunakan cairan peremajaan Imperius dengan cara yang boros seperti itu, sungguh memalukan. Meskipun itu sudah seharusnya terjadi pada manusia. Rakus, boros, sombong, dan terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri yang sangat kecil dan lemah. Kematian adalah sesuatu yang harus diterima. Necrostalmenos berbicara dengan suara yang penuh dengan penghinaan dan hinaan.
Kalau begitu aku akan mengecewakanmu karena aku tidak pernah menjadi penggemar berat konsep merangkul kematian. Jika aku menyuruhmu untuk merangkul kehidupan, apakah kau tidak akan tertawa geli? Kata Ger. Kau bercanda, tapi aku bisa melihat melampaui kekuranganmu. Kekuatanmu dibatasi oleh daging sementara kekuatanku jauh melampaui imajinasimu. Kau berjuang hanya untuk berdiri, manusia, jangan menganggapku bodoh. Bahkan dari alam ini, aku bisa merasakan aura makhluk unggas itu terukir di kedalaman tubuhmu. Sudah terlambat untukmu. Kematianmu tidak bisa dihindari. Necrostalmenos berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi. Trerestia hanya berjarak sekitar 10 meter dari Ger. Kecuali dia benar-benar meninggalkan ruang bawah tanah, dia masih akan berada dalam jangkauan serangan Necrostalmenos. Untuk alasan yang jelas, Trerestia tidak berniat meninggalkan ruang bawah tanah sampai semuanya beres. Ini adalah jalan yang ditakdirkan untuk dilaluinya oleh Dewi yang Maha Melihat. Namun, ada sedikit ekspresi khawatir yang terlihat di wajahnya saat beberapa kata terakhir keluar dari mulut Necrostalmenos. Meskipun saat ini dia buta, Trerestia dapat melihat hal-hal yang orang lain hanya bisa impikan untuk melihatnya. Dia melihat melampaui hal-hal yang dibuat-buat dan dangkal langsung ke inti permasalahan. Saat ini, seperti yang dikatakan Necrostalmenos, Ger berjuang hanya untuk berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Sebagian dirinya ingin menghampirinya dan memberinya bahu untuk bersandar. Bahkan jika itu hanya akan meringankan bebannya sesaat, baginya, itu akan sepadan. Namun, pada akhirnya, ia tahu bahwa hal seperti itu hanya akan mengganggu tekad Ger. Sama seperti ia memiliki jalan yang ditakdirkan untuk diikutinya, Ger juga memiliki jalan yang terbentang di hadapannya yang harus ia jalani sendiri. Namun, saat suasana mulai hening dan suasana tampak semakin berat, tiba-tiba terdengar suara tawa menggema di seluruh ruang bawah tanah. Pada saat itulah Izrod dan kelompoknya tiba di tempat kejadian. Awalnya, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ger, yang seharusnya terkunci dalam pertarungan sengit dengan Necrostalmenos, tertawa terbahak-bahak dan tanpa kendali. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Guan Yu berbicara dengan heran. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Bagaimanapun, mereka sama bingungnya dengan dirinya tentang situasi ini. Apakah dia sudah gila? Tanya Hals sambil mengusap bagian belakang kepalanya dengan canggung. Itulah satu-satunya penjelasan logis yang bisa dia berikan dalam waktu sesingkat itu tentang bagaimana Ger bisa tertawa di saat seperti ini. Ger menghentikan tawanya saat dia melihat ke arah portal dan berkata, "Kau meremehkan tingkat keras kepalaku dalam hal hidup, orang tua." Lihat, jarinya hilang. Guan Yu terkejut ketika menyadari bahwa tangan yang melekat pada lengan besar itu kehilangan salah satu jarinya. Kemana jari itu pergi, tidak terlihat dimanapun. Jadi, kemungkinan besar itu ulah Ger. Suara makhluk itu saja bisa menyebabkan gempa bumi, tetapi Ger malah merampas salah satu jarinya. Mereka tahu dia kuat, tetapi, sepertinya mereka masih meremehkan batas kekuatannya. Setelah keterkejutan awal mereka atas semua yang terjadi mereda, semua orang segera menenangkan diri dan berkonsentrasi penuh. Mereka masih menghadapi tugas berat di depan mereka. Trerestia berjalan menuju Izrod dan yang lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Senang melihat kalian semua baik-baik saja. Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Portal terakhir di hadapan kita harus disegel agar keamanan alam ini dapat terjaga. Namun, selama Necrostalmenos menghalangi jalan antara kedua dunia, mustahil untuk menyegel portal itu bahkan dengan half-mark ceiling totem. Karena itu, kita hanya punya satu pilihan, ekspresi wajah Trerestia berubah serius. Kalian harus membantu memaksa Necrostalmenos mundur. Kita tidak punya banyak waktu, kata Trerestia. Semua orang tahu bahwa momen ini akan segera tiba, tetapi, setelah mendengarnya, kenyataan pun muncul. Hanya satu jentikan jari makhluk itu mungkin sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok mereka. Bagaimana mereka bisa memaksa monster seperti itu untuk mundur dengan sukarela? Apa yang kau minta itu agak mustahil, kata Guan Yu sambil mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Dia selalu siap menghadapi tantangan, tetapi dia pun tahu kapan harus menentukan batas antara keberanian dan kebodohan. Mencoba melawan makhluk itu dengan tingkat kekuatan mereka saat ini sama saja dengan mereka bunuh diri secara sukarela. Ini adalah sesuatu yang disetujui semua orang. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka,
kerusakan yang mereka timbulkan mungkin tidak akan berarti apa-apa. Itu dengan asumsi bahwa mereka bahkan dapat menimbulkan kerusakan pada makhluk itu. Kami bersedia membantu Anda dengan cara apapun yang memungkinkan, namun, saya tidak akan meminta semua orang di sini untuk mengorbankan diri mereka sendiri dengan bodoh. Meskipun, saya yakin Anda bukan tipe orang yang akan mengirim kami berbaris menuju kematian. Karena itu, saya berasumsi Anda punya rencana, kata Izrod dengan santai. Trerestia mengangguk sedikit dan menjawab, nasibmu bukanlah untuk binasa di tempat ini, dan bukan pula aku yang akan menuntunmu menuju kehancuranmu. Meskipun aku tidak dapat membantumu secara langsung dalam pertarunganmu, aku dapat memberimu peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang akan datang. Trerestia menggenggam kedua tangannya dan mulai melantunkan mantra. Akan tetapi, meskipun seharusnya itu adalah sebuah nyanyian, itu menyerupai himne indah yang dinyanyikan oleh paduan suara makhluk suci. Gelombang cahaya menyapu tubuh Izrod, juga tubuh anggota kelompoknya. Necrostalmenos segera melancarkan serangan ke Trerestia saat merasakan adanya pengumpulan energi ilahi yang kuat yang disalurkan melalui sang peramal. Namun, Ger bergerak dalam sekejap untuk mencegat dan memotong jalur serangan Necrostalmenos. Baiklah, jika kau memang terburu-buru untuk mati, maka begitulah adanya. Suara Necrostalmenos semakin dalam saat energi mematikan yang mengelilingi lengannya meningkat berkali-kali lipat kekuatannya hingga tingkat yang mengerikan. Energi aneh apa ini? Ini sesuatu yang luar biasa. Saat Izrod merasakan aliran energi murni dan tak ternoda mengalir ke seluruh tubuhnya setelah gelombang cahaya melewatinya, ia dapat merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan dalam proses tersebut. Wah, si kekar ini gila, seru Hals. Semua orang terdiam melihat apa yang mereka lihat. Untuk sesaat, mereka percaya ada yang salah dengan penglihatan mereka. Sungguh kemampuan yang gila. Aku adalah wadah untuk melaksanakan kehendak Dewi yang Maha Melihat. Dia yang memiliki mata kebenaran. Dia yang menuntunku dalam perjalanan hidupku. Pergilah, para petualang pemberani, gunakan kekuatan yang dianugerahkan kepadamu untuk membersihkan dunia ini dari kegelapan yang merajalela. Trerestia berkata sambil tetap diam dengan kedua tangannya terkepal erat. Orang bisa melihat bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kemampuan itu. Peringatan sistem, Anda telah terpengaruh oleh berkah ilahi dari Dewi yang Maha Melihat. Peringatan sistem, semua serangan sekarang akan memberikan bonus 10.000% kerusakan suci. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh pengurangan kerusakan sebesar 99% terhadap makhluk Netherworld. Peringatan sistem, HP Anda untuk sementara ditingkatkan menjadi 1 juta. Sekarang ini lebih seperti itu, kata Guan Yu dengan suara penuh kegembiraan. Dengan ini, lapangan permainan menjadi sedikit lebih seimbang sekarang. Tidak akan lagi hanya mereka yang menyerbu menuju kematian mereka. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira? Kau harus cepat. Aku tidak bisa menahan energi ilahiyah ini terlalu lama. Trerestia berkata sambil melihat garis tipis darah menetes dari mulutnya di sudut bibirnya. Jika orang lain menerima begitu banyak energi ilahiyah sekaligus, mereka pasti sudah hancur. Namun, Trerestia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam hal energi ilahiyah. Kami sama sekali diabaikan oleh lengan ini saat pertama kali datang. Ia tidak melihat kami sebagai ancaman. Ia bahkan merasa bahwa kami tidak pantas untuk diajak bicara. Kalau begitu, haruskah kita membuatnya menyesali keputusannya? Izrod berkata dengan santai sambil menghunus pedang badainya. Semua orang menjadi bersemangat dan darah mereka mendidih saat mendengar kata-kata yang diucapkan Izrod. Bagaimana mungkin mereka suka dipandang seolah-olah mereka adalah serangga yang tidak penting? Tentu saja, mereka akan melakukan segala cara agar makhluk itu menyesal pernah meremehkan mereka. Ada kilatan tajam yang melintas di mata Izrod. Jika ada satu hal yang ia benci, itu adalah dipandang rendah. 260 perlombaan melawan waktu. Ada aura samar dan suci yang menyelimuti Izrod, begitu pula dengan rekan-rekannya. Jika pesona berkat suci sebanding dengan genangan kecil kekuatan suci, maka berkat ilahi dari Dewi yang Maha Melihat adalah lautan luas yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Perbedaan antara keduanya sungguh besar. Dengan aura suci baru yang menyelimuti mereka, Izrod dan yang lainnya dapat mengintip kekuatan yang dimiliki Necrostalmenos, namun, mereka tidak menemukan apapun yang belum mereka ketahui. Makhluk itu tidak diragukan lagi kuat.
Nama, lengan Necrostalmenos, utusan Netherworld. Tingkat, HP, 9.800.098%. HP yang gila, kata Hal setelah melihat HP lengan besar itu. Hanya satu lengan dari makhluk itu yang memiliki lebih dari 9 juta HP. Ger bahkan telah merobek salah satu jarinya dan HP-nya hanya turun 2%. Jika jari yang tercabut saja menghasilkan kerusakan sebesar itu, berapa banyak usaha yang diperlukan bagi mereka untuk memaksa makhluk ini mundur. HP-nya sendiri lebih dari 17 kali lipat dari Necrostis. Jika hanya sebesar itu kekuatan salah satu lengannya, sulit dibayangkan betapa mengerikannya makhluk ini saat dalam kekuatan penuh. Komentar Ziyi. Kelompok itu dengan cepat mendekati lengan Necrostalmenos. Tentu saja, mereka tidak butuh waktu lama untuk mencapai jangkauan serangan mengingat seberapa banyak ruang yang ditempati lengan itu di bagian ruang bawah tanah ini. Necrostalmenos mencibir sambil mengetukkan salah satu jarinya ke tanah saat Izroth dan kelompoknya bergerak. Serangga yang tidak layak, musnah. Suara Necrostalmenos bergema di seluruh ruangan. Ada sedikit kemarahan yang tersembunyi dalam nadanya. Sungguh suatu penghinaan melihat sekelompok manusia lemah dan anggota ras yang sudah berumur panjang itu menyerangnya. Bagi Necrostalmenos, seolah-olah ada beberapa serangga yang mencoba menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa jijik dan marah? Saat jari Necrostalmenos menyentuh tanah, gelombang getaran konstan mengguncang ruang bawah tanah dan langsung menuju ke kelompok Izroth. Namun, saat gelombang getaran itu sudah mencapai seperempat jalan menuju kelompok Izroth, getaran itu tiba-tiba berhenti dan bahkan mulai terdorong mundur saat kelompok Izroth maju menyerang. Sekitar 10 detik kemudian, getaran itu berhenti dan Izroth, beserta kelompoknya, sama sekali tidak terpengaruh. Oh, itu, Quick Wafes. Sepertinya dia tumbuh lebih besar dari yang kuduga, kata Ger sambil menyeringai. Setelah Necrostalmenos bergerak dan mengetukkan jarinya ke tanah untuk mengirimkan getaran tersebut, Izroth menggunakan skill Behemoth Squeak untuk mengirimkan getarannya sendiri. Sebagai balasannya, ia mampu membatalkan serangan Necrostalmenos. Dengan kata lain, meskipun ia memiliki gerakan pertama, Necrostalmenos menderita kekalahan. Sekalipun itu hanya serangan biasa tanpa banyak pemikiran atau usaha, itu tetap saja serangan yang seharusnya cukup kuat untuk mengirim orang-orang seperti Izroth dan yang lainnya terbang melintasi ruang bawah tanah. Meskipun orang tidak dapat melihat wajah Necrostalmenos, dari lonjakan energi mematikan yang tiba-tiba berkumpul di lokasinya, terlihat jelas bahwa ia sedang marah. Mariposa menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Itu adalah Changeling. Izroth benar-benar bisa menggunakan Changeling. Bahkan pemain tingkat atas seperti dirinya mengalami kesulitan saat menjalankan skill tingkat tinggi tersebut. Prinsip dasar pembatalan sama seperti namanya, yaitu membatalkan serangan yang masuk. Teori di balik semua itu adalah jika dua serangan berjenis sama, maka serangan yang bertabrakan akan sepenuhnya dibatalkan. Meskipun kedengarannya sangat mudah untuk dilakukan secara teori, sebenarnya melakukannya sangatlah sulit, terutama di tengah situasi pertempuran yang intens. Saat ini, pemain paling terkenal di antara guild-guild papan atas dalam penggunaan Changeling dalam RML, khususnya Magic Changeling, adalah Wang Ping, pemimpin Guild Hyper Symphony. Akan tetapi, bahkan dia sama sekali belum menguasai teknik itu, namun Izroth berhasil melakukannya dengan cara yang sangat santai. Mariposa mendesah pelan. Ia mendapati bahwa setiap kali ia yakin bahwa ia akhirnya telah mengukur kekuatan penuh Izroth, ia akan selalu mengejutkannya dengan sesuatu yang tak terduga. Yang paling aneh adalah bahwa ia adalah satu-satunya anggota kelompok yang terkejut dengan prestasi Izroth. Semua orang tampak sama riang dan tidak terganggu seperti Izroth. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa yang lain sudah membangun perlawanan terhadap tindakan konyol Izroth setelah sekian lama? Yang lain merasa bahwa Izroth dapat mengambil batu acak di pinggir jalan dan entah bagaimana menemukan peta harta karun yang membocorkan lokasi benda legendaris. Jika Izroth tahu bahwa yang lain berpikir seperti itu tentangnya, dia tidak akan tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Perlawanan itu sia-sia, manusia. Kalian akan menyesali tindakan kurang ajar kalian. Ucap Necrostalmenos saat rona merah memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Rona merah itu berbau busuk dan membuat tubuh seseorang terasa lebih berat dari biasanya. Ini karena energi mematikan yang sangat terkonsentrasi yang dilepaskan ke atmosfer. Wah, ini tidak bagus.
Ger berkata pada dirinya sendiri saat merasakan energi mematikan di area sekitarnya. Kekuatan Necrostalmenos meningkat ke level yang berbahaya. Jika ini berlanjut selama 7 menit atau lebih, maka Ger pun tidak akan mampu mencegahnya masuk melalui portal. Pada titik ini adalah perlombaan melawan waktu. Orang-orang itu pasti akan berguna saat ini. Ger bergumam. Sayangnya, orang-orang lain yang dikenal sebagai 7 pahlawan sedang sibuk dengan masalah yang lebih mendesak. Siluet Ger berkedip saat ia muncul di samping kelompok Izroth. Semua orang terkejut dengan kemunculan Ger yang tiba-tiba, namun, hal itu segera berlalu saat mereka menyadari siapa orang itu. Aku akan menahan tangan utamanya. Selama itu, fokuskan seranganmu pada bagian tengah lengannya yang paling rentan. Aku tidak perlu memperingatkanmu, tapi berhati-hatilah. Bahkan dengan berkat itu, satu gerakan yang salah bisa jadi akhir. Kata Ger saat siluetnya berkedip sekali lagi dan dia menghilang sebelum Izroth dan yang lainnya sempat merespons. Wuih, perlengkapan muncul di telapak tangan Necrostalmenos dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau akan menjadi manusia pertama yang kubunuh begitu aku menyeberang ke alam fana. Necrostalmenos berbicara dengan suara dingin sambil menghantamkan tangannya ke tanah dan mencoba menghancurkan Ger hingga menjadi pasta daging. Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu, orang tua. Kata Ger saat sebuah belati biasa tiba-tiba muncul di tangannya saat dia mengayunkannya keluar untuk bertemu dengan telapak tangan Necrostalmenos. Ledakan. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, ia mengirimkan gelombang kejut yang mirip dengan yang menghancurkan jarum pencari spasial Mariposa sebelumnya saat melawan teror Netherworld. Namun, kali ini, semua orang dilindungi oleh buff yang diberikan Trerestia dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Izroth adalah orang pertama yang tiba di dekat area tengah lengan saat ia menebas tanpa ampun dengan serangan pedang sederhana untuk menguji keadaan. Minus 37.340. Bahkan dengan kerusakan suci itu, kemampuan bertahannya mengesankan. Dengan tambahan 10.000% kerusakan suci pada serangannya, berarti ia menghasilkan 100 kali kerusakan normalnya. Dengan kata lain, dengan serangan dasarnya sebesar 1863, sebelum pertahanan apapun diterapkan, ia seharusnya menghasilkan lebih dari 180.000 kerusakan dengan serangan pedangnya. Namun, hampir 150.000 kerusakan berhasil dicegah karena pertahanan tinggi yang dimiliki Necrostalmenos. Tentu saja, Izroth tidak mengharapkan hal yang kurang dari makhluk dengan kekuatan mentah seperti itu. Izroth segera melangkah maju saat ia mengubah posisinya ke bentuk pedang pertama. Pedang Izroth, diikuti oleh dua bayangan dirinya sendiri, mengiris lengan besar itu 3 kali secara berurutan. Setelah itu, ia mengubah posisinya dan menyerang dengan satu jari, menembus setiap bagian pertahanan terakhir yang dimiliki lengan dengan fissuring point. Serangan kritis. Minus 37.340. Serangan kritis. Minus 74.520. Serangan kritis. Minus 111.780. Serangan kritis. Minus 372.600. Saudaraku, jangan bersenang-senang sendirian. Guan Yu meraung sambil menyerang ke depan dan dengan telak menyapukan Guan Dao-nya ke lengan. Ada aura tajam yang tersembunyi di balik Guan Dao-nya dan aura itu tampaknya mengiris pertahanan lengan itu semudah fissuring point milik Izroth. Itu adalah Arching Armor Crusher. Namun, Guan Yu sedikit kecewa karena ia gagal mengaktifkan efek fragmentasi itu. Minus 370.880. Dalam sekejap mata, hanya antara Izroth dan Guan Yu, mereka berhasil menghasilkan hampir 1 juta kerusakan. Itu hampir 10% dari total nilai HP lengan hanya dalam beberapa detik. Jika keadaan terus seperti ini, maka tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mengalahkan benda ini. Bukankah lengan ini agak terlalu lemah sekarang setelah kita memiliki buff ini? Guan Yu menyatakan setelah melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangannya. Bahkan serangan dasarnya hanya mengenai lebih dari 39.000. Selain itu, Necrostalmenos tampak terlalu sibuk dengan Ger untuk melakukan apapun terhadap mereka. Oleh karena itu, dia praktis hanya menjadi sasaran tinju bagi mereka. Bagi Guan Yu yang harus menghindari pertarungan agar dapat menyegel portal, ini tentu saja merupakan angin segar. Jangan lengah, kita masih belum tahu apa yang bisa dilakukan benda ini. Jangan lupa juga apa yang sudah kita dengar beberapa waktu lalu.
Meskipun sekarang terlihat seperti ini, dengan satu gerakan yang salah, semuanya bisa berubah seketika. Ziyi mengingatkan Guan Yu sambil melepaskan dua anak panah dengan skill Void Jam miliknya. Minus 55.800. Minus 55.800. Aku tahu, lagi pula, aku tidak berencana untuk mati di tempat ini. Kata Guan Yu sambil melancarkan serangan ganas ke lengan besar itu. Namun, kurang dari 20 detik telah berlalu, Izrot dan kelompoknya telah berhasil mengurangi HP lengan itu hingga kurang dari 3 juta. 7 menit. Mereka bahkan tidak membutuhkan 1 menit. Namun, Izrot mengerutkan kening dalam hati. Entah mengapa, dia merasa ada yang tidak beres dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh ini. Sekalipun Ger berhasil menahannya, pertarungan ini seharusnya tidak semudah ini. Tepat saat pikiran itu terlintas di benak Izrot, lebih dari 10 undet Netherworld Skeletal Beast menyerbu keluar dari portal yang sama yang saat ini ditempati oleh lengan Necrostalmenos. Hati-hati, seru Hal saat melihat makhluk kerangka itu meninggalkan portal. Namun, alih-alih berlari ke arah mereka, sesuatu yang aneh terjadi yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Kunyah. Semua orang tercengang sesaat dengan apa yang mereka saksikan. Itu karena alih-alih menargetkan mereka, binatang kerangka itu malah menyerang lengan besar itu. Apa yang mereka rencanakan? Ziyi berbicara pelan. Namun, dia bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan itu di benaknya. Akan tetapi, akan bodoh jika mereka mengalihkan perhatian dari lengan Necrostalmenos saat dia sudah sangat dekat dengan kematian. Sekitar 5 detik setelah gelombang pertama monster kerangka meninggalkan portal, gelombang lain keluar dan menggigit lengan itu tanpa ragu, menempel padanya. Pada saat yang sama gelombang kedua yang terdiri dari 6 monster kerangka menggigit lengan besar itu, gelombang pertama makhluk itu tenggelam ke dalam kulit terkorosi yang menempel padanya. Peringatan pertempuran, lengan Necrostalmenos. Utusan Netherworld telah menyerap binatang kerangka mayat hidup. 22% tanda hubung lebih besar dari 100% HP tersisa. Necrostalmenos. Dalam sekejap, semua kerusakan yang diterima Necrostalmenos beberapa saat terakhir menjadi tidak ada. Guan Yu, jaga portalnya. Kata Ziyi setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Serahkan padaku, kata Guan Yu sambil menarik lengan besar itu dan bergegas menuju portal. Tepat 5 detik setelah gelombang kedua monster kerangka itu, 7 monster lagi muncul dari dalam portal dan tujuan mereka sama dengan para pendahulu mereka. Namun, kali ini, Guan Yu ada di sana untuk menghadapi mereka. Berkat aura suci, ia dapat dengan mudah membunuh setiap monster kerangka yang berjalan melalui portal itu. Untuk sementara, masalah itu telah teratasi. Jumlahnya terus bertambah dengan setiap gelombang yang terjadi setiap 5 detik. Pada akhirnya, bahkan jika dia bisa menghabisi setiap binatang kerangka dalam satu serangan, Guan Yu tidak akan mampu menangkis semuanya sendirian. Kata Ziyi dengan alis berkerut. Semua ini dapat diselesaikan dengan cara mereka berpindah lokasi, namun, pertahanannya sudah sangat kuat di area yang seharusnya menjadi titik terlemahnya. Jadi, apakah mereka akan menggoresnya jika mereka menyerang di tempat lain? Namun, ada sesuatu yang masih mengganggu Izrot. Ia berpikir bahwa setelah kemunculan binatang-binatang kerangka itu, perasaan aneh itu akan hilang, tetapi ternyata perasaan itu masih ada. Mengapa aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini? Aku pasti telah melewatkan atau mengabaikan sesuatu yang penting, tetapi apa itu? Selanjutnya bab 261 sumber bahaya yang akan datang.